Alhamdulillahilladzi faddala awqat Ramadan ala ghairihi minal azman wa anzala fihi al-Qur'an hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana yakhussu Ramadan bima lam yukhassu bihi ghairuhu min salatin wa tilawatin wa sadaqatin wa birrin wa ihsan. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin alladzina atharu ridallahi ala shahawati nufusihim fa kharaju minad dunya ma'jurin wa ala sa'ihim mashkurin wa sallim tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallahi mannan at-ta'il fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan Jumat terakhir bulan Sya'ban ini, saya sebagai khatib ingin mengawali khutbah yang singkat ini dengan mengingatkan bahwa kita umat Islam harus selalu menjaga ketakwaan dan keimanan kita. Yang mana ketakwaan dan keimanan kita ini adalah bekal terbesar nanti di hari akhirat kelak. Apalagi dalam hitungan beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Hadirin jamaah Masjid Al-Fauzin yang dimuliakan Allah, petang ini Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan. Jika hilal dapat dilihat pada petang ini, maka insya Allah besok kita sudah mulai melakukan puasa Ramadan. Nanti malam sudah tarawih, besok kita sudah berpuasa. Tapi sebaliknya, jika nanti pemerintah menetapkan bahwa hilal tidak terlihat, maka kita akan menggenapkan bulan Sya'ban ini sebanyak 30 hari dan puasa akan dilakukan pada hari Ahad lusa. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, marilah kita mengikuti pengumuman sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, nama bulan Ramadan menurut para ahli bahasa Arab itu terambil dari kata romido. Romido bermakna panas hingga terasa seperti terbakar. Bangsa Arab pada masa lalu biasa menamakan bulan-bulan sesuai dengan musim yang terjadi pada saat itu. Kebetulan Ramadan pada saat itu di bangsa Arab sedang terjadi musim panas. Oleh karena itu bangsa Arab menamai bulan ini dengan bulan Ramadan. Dan begitu pun dengan bulan-bulan yang lain. Namun beberapa ulama memahami bahwa Ramadan bisa jadi di Arab sana sekarang tidak sedang musim panas. Oleh karena itu ulama ada yang memahami Ramadan ini adalah memaknainya secara simbolik.
Ramadan artinya adalah terbakar, yaitu waktu di mana di situ terbakar dosa-dosa. Artinya dosa-dosa yang kita lakukan di Ramadan, di bulan Ramadan ini bisa diampuni. Nah, bagaimanakah caranya agar dosa-dosa kita yang telah lalu, yang kita perbuat baik itu secara sengaja maupun secara tidak sengaja? Menurut ulama, dosa yang diampuni di sini adalah dosa kecil. Kalau dosa besar itu kita harus benar-benar bertobat nasuha. Kalau misalnya ada hak adami yang belum kita tunaikan, maka kita harus meminta maaf atau memenuhi hak tersebut. Ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam riwayat lain di kitab yang sama Sahih Bukhari ada yang menyebutkan man shoma Ramadhana. Ada juga yang menyebutkan man qama Lailatul Qadar. Jadi kalau kita gabungkan beberapa riwayat yang ada dalam kitab-kitab hadis sahih, bahwasanya orang siapapun yang melakukan puasa bulan Ramadan, kemudian dia menghidupkan bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah baik di malam hari maupun di siang hari, misalnya dengan melakukan aktivitas mencari nafkah, itu pun bagian dari ibadah juga. Nah, ibadah itu dilakukan dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah perintah dari Allah, yaitu keimanan kita, keyakinan kita bahwa ini adalah perintah dari Allah. Kalau tidak ada hidayah dan keimanan yang Allah berikan, mungkin kita berpikir untuk apa susah-susah menahan haus dan lapar. Oleh karena itu, kita yang masih diberi kesehatan sampai detik ini, marilah kita bersyukur karena kita masih beriman, diberikan hidayah untuk mudah-mudahan melakukan puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Selain beriman juga kita harus ihtisaban. Memang benar-benar mencari ridha Allah dan karena Allah semata, bukan karena hal-hal lain yang bersifat material. Maka kalau kita sudah melakukan puasa Ramadan, memenuhi malam-malam kita dengan ibadah tarawih, membaca tadarusan dan ibadah-ibadah lainnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Insyaallah dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan di hari-hari sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun selain kita menahan lapar, haus dan melakukan puasa Ramadan, ibadah Ramadan di malam hari maupun di siang hari dengan melakukan tadarusan, kita pun harus melakukan atau menahan hawa nafsu kita, menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal buruk. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta, kebohongan, kebencian, maka Allah itu tidak butuh terhadap orang Islam yang melakukan puasa Ramadan itu sendiri. Artinya apa? Artinya ketika kita puasa Ramadan, malam melakukan sholat tarawih, tadarusan,
tapi di sisi lain kita masih mengumbar kebencian, kita masih gampang tersulut emosi, kita masih benci hasut terhadap orang lain, maka puasa yang didapat nanti hanyalah haus dan lapar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengutip pendapat Imam Ibnu Arabi bahwa orang yang puasa tapi masih belum mampu menahan diri untuk mengendalikan hawa nafsunya, entah itu nafsu serakah, nafsu mengumbar kebencian baik secara langsung ataupun di media sosial, maka ibadah puasanya itu terhapus pahalanya. Artinya yang didapat hanyalah haus dan lapar. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Ibnu Majah, An-Nasai dan Imam Ahmad. Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Banyak sekali orang-orang yang melakukan puasa Ramadan, yang didapat hanyalah haus dan lapar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari beberapa paparan khotib di atas, semoga kita umat Islam selain bisa melakukan puasa Ramadan, juga bisa mengendalikan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Kita upayakan sekuat tenaga, sekuat hati untuk menjaga hawa nafsu kita, menjaga emosi kita, menahan emosi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh syariat Islam. Demikian khutbah Jumat singkat ini, semoga bermanfaat dan kita dan ibadah Ramadan kita menjadi ibadah yang berkualitas, menjadi ibadah yang penuh makna, menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil azim, wa'lamu anna Allaha ya'murukum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil
العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.